Di dunia saat ini terdapat 21 negara yang sama sekali tidak memiliki tentara tetap atau angkatan bersenjata, terbagi dalam dua kategori utama: negara tanpa angkatan bersenjata resmi dan negara tanpa tentara tetap namun memiliki pasukan terbatas untuk tugas tertentu. 1. Negara tanpa angkatan bersenjata resmi. Berikut 15 negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata apapun. Fungsi pertahanan dan keamanan sebagian besar digantikan oleh kepolisian, satuan paramiliter, atau perjanjian dengan negara pelindung: Andorra, Dominika, Grenada, Kiribati, Liechtenstein, Kepulauan Marshall, Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Vatican City. 2. Negara tanpa tentara tetap, tetapi dengan pasukan terbatas. Ada 6 negara yang konstitusi atau praktek hukumnya melarang tentara tetap, tapi masih memelihara pasukan khusus, misalnya unit paramiliter kepolisian, patroli pantai, atau satuan pemadam kebakaran bersenjata, untuk tugas dalam negeri: Costa Rica, Islandia, Mauritius, Monaco, Panama, Vanuatu. Mengapa negara-negara ini tidak punya militer? 1. Perjanjian pertahanan dengan negara pelindung. Banyak negara mikro atau bekas protektorat yang sejak kelahiran kemerdekaan memilih bergantung pada kekuatan militer negara besar. Andorra mengandalkan Spanyol dan Prancis untuk pertahanan. Milisi lokal hanya bersifat seremonial. Monaco dilindungi oleh Prancis, mempertahankan hanya pasukan pengawal pangeran dan pemadam kebakaran bersenjata. Liechtenstein sejak 1898 membubarkan tentara karena biaya tinggi, dengan Austria-Swiss sebagai jaminan keamanan informal. Vatican City dilindungi secara tidak resmi oleh Italia, sedangkan Swiss Guard hanya bertugas menjaga paus. 2. Compact of Free Association, negara Kepulauan Pasifik. Federated States of Micronesia, Marshall Islands, dan Palau sejak awal berdiri tidak membentuk angkatan bersenjata. Di bawah Compact of Free Association, Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertahanan mereka. Hubungan ini mencakup pertemuan rutin untuk membahas isu-isu keamanan di kawasan. 3. Kerjasama keamanan regional. Beberapa negara Karibia, seperti Dominika, Grenada, Saint Lucia, dan Saint Vincent and the Grenadines, menyerahkan tanggung jawab pertahanan kepada Regional Security System, RSS. Kepolisian Nasional dilengkapi satuan paramiliter dan patroli pantai untuk tugas internal. 4. Demilitarisasi pasca konflik. Costa Rica membubarkan tentara lewat amandemen konstitusi, pasal 12, 1949, setelah Perang Saudara, dan menggantinya dengan public force yang memiliki kapabilitas militer terbatas, air surveillance, dukungan internasional. Grenada membubarkan People's Revolutionary Army pasca invasi 1943, menggantinya dengan pasukan kepolisian paramiliter. 5. Negara kecil pulau baru tanpa sejarah militer. Sejumlah negara Pulau Pasifik dan Samudra Hindia, misalnya Kiribati, Nauru, Tuvalu, Samoa, Solomon Islands, Mauritius, Vanuatu, tidak pernah membentuk pasukan bersenjata sejak kemerdekaan. Mereka mengandalkan kepolisian, seringkali dengan unit patroli pantai, serta perjanjian informal dengan negara-negara besar, Australia, Selandia Baru, untuk pertahanan luar negeri. 6. Pembubaran tentara akibat situasi politik Panama secara resmi menghapus militer pada 1990. Dikukuhkan konstitusional 1994 setelah era militer Noriega, dan menggantinya dengan Panamanian Public Forces yang memiliki fungsi semi-militer, perbatasan, angkatan laut, dan pengawalan institusional. Secara umum, keputusan untuk tidak memiliki angkatan bersenjata didorong oleh kombinasi faktor ekonomis, biaya tinggi, keamanan kolektif, perjanjian dengan negara lain, atau kerjasama regional, serta aspirasi politik untuk menghindari militerisme pasca perang atau konflik internal. Dengan demikian, negara-negara ini tetap memelihara kedaulatan dan keamanan melalui mekanisme alternatif di atas.